Jalan yang benar selalu dianiaya. Mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Menurutmu, apakah semua orang setelah mendengar kabar baik bahwa Tuhan telah datang dalam daging, akan bersedia menyelidiki firman baru Tuhan dan menyambutnya? A. Ya. B. Tidak. Jawaban yang benar adalah B. Tidak. Tuhan Yesus telah menubuatkan ini sejak dahulu kala. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Menurut yang dibayangkan orang-orang, ketika Tuhan datang, mereka seharusnya bersukacita dan menyambutnya. Namun, Tuhan Yesus berkata, Dia akan mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Mengapa demikian? Alasan pertama adalah karena dunia ini jahat dan gelap. Tuhan Yesus telah memberitahu kita hal ini sejak dahulu kala dengan mengatakan, "Ini adalah angkatan yang jahat." Terang telah datang ke dalam dunia, namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jelaslah bahwa dunia ini jahat, dan manusia telah sangat dirusak oleh iblis sehingga membenci kebenaran. Oleh karena itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, setiap langkah pekerjaan Tuhan telah dikecam dan ditentang oleh manusia yang jahat ini. Akibatnya, jalan yang benar akan selalu ditentang oleh dunia yang jahat dan umat manusia yang rusak ini. Pada akhir zaman, kerusakan umat manusia bahkan lebih dalam, sehingga tidak semua orang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman pasti akan mendapat penentangan dan kecaman dari dunia yang jahat ini. Alasan kedua adalah bahwa pekerjaan Tuhan selalu melampaui harapan dan imajinasi manusia. Ketika melihat kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanannya, bukankah seluruh kalangan agamawan Yahudi menentangnya? Ini karena Tuhan Yesus berbeda dari Mesias yang mereka bayangkan. Mereka mengharapkan Mesias menjadi seperti seorang raja yang duduk di atas tahta Daud, tetapi Tuhan Yesus lahir dalam keluarga biasa, berpenampilan biasa, tidak memiliki status atau kekuasaan, dan sama sekali tidak seperti Mesias yang telah lama mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka sulit menerimanya. Hal yang sama terjadi hari ini. Seluruh dunia keagamaan sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan di atas awan. Tetapi sekali lagi Tuhan menjadi daging dan datang kembali, menampakkan diri dan bekerja sebagai anak manusia. Karena penampakannya melampaui gagasan dan imajinasi manusia, banyak yang tidak dapat menerimanya. Beberapa bahkan menentang dan mengecam Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menjadi daging hari ini. Sepanjang sejarah,
hanya segelintir orang yang mencintai kebenaran, yang mampu menerima jalan yang benar dan mengikuti Tuhan yang benar. Mayoritas secara buta mengikuti orang banyak tanpa mencari atau memeriksa jalan yang benar, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperingatkan kita, masuklah ke pintu gerbang yang sempit itu, karena pintu gerbang yang lebar dan jalan yang luas itu menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena pintu gerbang yang sempit dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang akan menemukannya. Jadi, untuk menentukan apakah ini pekerjaan Tuhan, dasarnya bukanlah apakah mayoritas orang menerimanya, atau apakah dunia mengakuinya, melainkan apakah Anak Manusia ini dapat mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan penyelamatan umat manusia. Hari ini, ketika beberapa orang mendengar bahwa Tuhan telah datang kembali, reaksi pertama mereka adalah bertanya kepada pendeta dan penatua. Mereka berpikir bahwa ketika Tuhan datang kembali, Dia akan pertama kali menampakkan diri kepada mereka yang akrab dengan Alkitab dan memiliki status. Jika pendeta tidak percaya, maka mereka juga tidak akan percaya. Apakah kau setuju? Pernahkah Tuhan Yesus mengatakan Dia akan pertama kali mewahyukan kedatangannya kembali kepada para pendeta dan penatua? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Mari kita ambil contoh 2000 tahun yang lalu. Murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah orang biasa, seperti pemungut cukai dan nelayan, bukan para imam atau ahli Taurat berpangkat tinggi yang fasih dalam kitab suci. Mari kita pertimbangkan pertanyaan lain. Siapakah pelaku utama dalam penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Bukan pemerintah Romawi, melainkan para pemimpin agama, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi yang fasih dalam kitab suci, dan dengan penuh semangat menantikan kedatangan Mesias. Mereka tidak hanya menolak Tuhan Yesus, tetapi juga memimpin dalam menentang, mengecam, dan bahkan menyalibkannya. Ini seharusnya membuat kita merenung secara mendalam. Mengapa orang-orang ini yang menghabiskan bertahun-tahun menjelaskan kitab suci tidak mencari atau menyelidiki ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja? Meskipun mereka tahu firman-Nya memiliki otoritas dan kuasa, mereka tidak mencari atau menyelidiki. Tetapi dengan keras kepala berpegang pada makna harfiah kitab suci, menghalangi orang-orang percaya menerima jalan yang benar, dan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Hal itu tercatat dalam Alkitab. Lalu berkumpullah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam sebuah sidang dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan? Orang ini membuat banyak mujizat. Jika kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merebut tempat dan bangsa kita." Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun para imam kepala dan orang-orang Farisi ini mengakui bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa,
Mereka dengan keras kepala menentang jalan yang benar demi melindungi status dan mata pencaharian mereka sendiri. Orang-orang Yahudi tidak berusaha untuk membedakan. Mereka secara buta menjunjung tinggi dan menyembah para pemimpin agama. Dengan mengikuti mereka menyalibkan Tuhan Yesus, melakukan kejahatan yang keji, menyinggung watak Tuhan, dan seluruh bangsa Yahudi mengalami penderitaan kehancuran negara mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi telah menjadi daging untuk menampakkan diri dan bekerja. Bagaimana sikap dunia keagamaan saat ini? Kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa telah lama dipublikasikan secara daring untuk diselidiki oleh semua orang. Namun, berapa banyak pendeta dan penatua yang telah berinisiatif untuk menyelidiki? Ketika melihat bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, bahwa ada begitu banyak kesaksian pengalaman, dan Injil Kerajaan telah menyebar ke seluruh dunia, mereka takut semua domba Tuhan akan berpaling kepada Tuhan yang berinkarnasi, yang mengancam status dan mata pencaharian mereka. Jadi, mereka tidak hanya menolak untuk mencari atau menyelidiki sendiri, tetapi sebaliknya secara membabi buta mengecam, menyerang, dan menghakimi pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta menghalangi orang lain untuk berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah mereka benar-benar orang yang rendah hati yang mencari kebenaran? Apakah mereka benar-benar taat dan setia kepada Tuhan? Bukankah mereka persis seperti orang-orang Farisi? Jika kita secara buta menghormati pendeta dan penatua dan bersikeras mendengarkan mereka dalam hal menyambut kedatangan Tuhan kembali, dengan menyerahkan kesudahan dan tempat tujuan akhir kita ke tangan mereka, maka kita benar-benar gadis-gadis bodoh. Sama seperti orang-orang Yahudi yang secara buta mengikuti para pemimpin agama mereka, kita akan berakhir di jalan yang menentang Tuhan dan dihukum olehnya. Di manakah letak hikmat gadis-gadis bijaksana? Letaknya ada pada fakta bahwa ketika mereka membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka mengenalinya sebagai kebenaran, sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia manapun. Di dalam hati, mereka menjadi yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Mereka memiliki pemikiran sendiri, tidak membabi buta mengikuti orang lain, dan dapat melihat bahwa sebagian besar pendeta dan penatua di dunia keagamaan adalah orang-orang Farisi yang munafik. Begitu mereka mendengar suara Tuhan dan melihat bahwa kebenaran yang diungkapkan berasal dari Tuhan, mereka menerima jalan yang benar tanpa ragu. Inilah cara mereka dapat menyambut Tuhan. Namun bagi mereka yang menutup diri, berpegang pada cara-cara lama, atau mendengar kebenaran tetapi dikendalikan atau disesatkan oleh orang lain untuk menerima jalan yang benar, mereka ditakdirkan untuk tidak mendengar suara Tuhan atau menyambut Tuhan. Jika orang hanya berharap untuk melihat Tuhan Yesus datang di atas awan, tetapi menutup telinga terhadap kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahkan menghakimi dan mengecamnya,
maka mereka adalah lalang dan pelaku kejahatan yang disingkapkan oleh pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Mereka pasti akan ditinggalkan, disingkirkan, dan dihukum oleh Tuhan. Namun, tidak peduli bagaimana umat manusia yang jahat ini menentang dan melawan pekerjaan Tuhan, itu tidak dapat menghentikan jejak langkah Tuhan sedikit pun. Injil Kerajaan menyebar dengan momentum yang tak terhentikan, dan makin banyak orang yang haus akan kebenaran telah menerima pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Domba-domba Tuhan mendengar suaranya, dan semua yang menjadi milik Tuhan pasti akan kembali ke hadapan tahtanya. Seperti yang difirmankan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua percaya bahwa tidak ada negara atau kekuatan yang dapat menghalangi apa yang ingin Tuhan capai. Dan bahwa mereka yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan, yang menentang firman Tuhan, dan yang mengganggu serta berusaha merusak rencana Tuhan, pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Siapapun yang menentang pekerjaan Tuhan, pasti akan dibuang ke neraka oleh Tuhan. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Setiap bangsa yang bangkit untuk menentang pekerjaan Tuhan akan dihapuskan dari bumi ini oleh Tuhan dan tidak akan ada lagi. Aku mendesak orang-orang dari segala bangsa, dari semua negara, dan bahkan dari semua industri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan, dan memperhatikan nasib umat manusia. Dan dengan demikian, menjadikan Tuhan sebagai yang paling kudus, yang paling dihormati, paling ditinggikan, dan sebagai satu-satunya sosok yang disembah di antara umat manusia, dan memungkinkan seluruh umat manusia untuk hidup di tengah berkat Tuhan, sama seperti keturunan Abraham yang hidup di bawah janji Yahweh, dan seperti Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan pada mulanya hidup di Taman Eden. Pekerjaan Tuhan itu melonjak maju seperti gelombang yang dahsyat. Tak seorang pun yang mampu menahannya, dan tak seorang pun yang mampu menghentikan langkahnya. Hanya orang yang baik-baik mendengarkan firman-Nya dan yang mencari dan haus akan Dia dapat mengikuti jejak langkahnya dan menerima janjinya. Orang-orang yang tidak melakukannya akan ditimpa bencana yang menghancurkan dan dikenai hukuman yang pantas. Mengenai perkara besar tentang kedatangan Tuhan kembali, bagaimana seharusnya kita menempuh jalan ini? Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau semua harus memilih jalanmu sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang tunduk pada bimbingan Roh Kudus,
yang haus dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau semua akan mendapatkan manfaat. Aku menasihati agar engkau semua menempuh jalan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan berhati-hati. Jangan dengan sembarangan langsung mengambil kesimpulan. Terlebih lagi, jangan sembarangan dan ceroboh dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau semua harus tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan setidaknya harus memiliki hati yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi mencibir dan menghinanya adalah orang-orang yang bodoh dan bebal. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi dengan sembarangan langsung mengambil kesimpulan atau mengutuknya adalah orang-orang yang congkak. Tak seorang pun yang percaya kepada Yesus pantas menyumpahi atau mengutuk orang lain. Engkau semua harus menjadi orang yang bernalar dan menerima kebenaran. Mungkin setelah mendengar tentang jalan kebenaran dan setelah membaca firman kehidupan, engkau yakin bahwa hanya 1 dari 10.000 perkataan ini yang sesuai dengan sudut pandangmu dan Alkitab, maka engkau harus terus mencari dalam 1/10.000 dari perkataan ini. Aku tetap menasihatimu agar engkau bersikap rendah hati, jangan terlalu percaya diri, dan jangan meninggikan dirimu terlalu tinggi. Dengan memiliki sedikit hati yang takut akan Tuhan, engkau akan mendapatkan terang yang lebih besar. Jika engkau teliti mengkaji dan berulang-ulang merenungkan perkataan ini, engkau akan mengerti apakah perkataan ini merupakan kebenaran atau bukan, dan apakah perkataan ini merupakan hidup atau bukan. Bisa jadi, baru membaca beberapa kalimat saja, beberapa orang tanpa berpikir akan mengutuk perkataan ini dengan berkata, "Ini hanya sekadar pencerahan Roh Kudus," atau "Ini Kristus palsu yang datang untuk menyesatkan orang." Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu dibutakan oleh ketidaktahuan. Engkau terlalu sedikit memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan, dan aku sarankan agar engkau memulai lagi dari nol. Janganlah engkau sekalian, tanpa berpikir, langsung mengutuk firman yang dinyatakan oleh Tuhan, karena Kristus-Kristus palsu yang muncul pada akhir zaman, dan janganlah menjadi orang yang menghujat Roh Kudus, karena takut disesatkan. Bukankah itu sangat disayangkan? Jika setelah banyak mengkaji, engkau tetap percaya bahwa firman ini bukan kebenaran, bukan jalan, dan bukan pengungkapan Tuhan, pada akhirnya engkau akan dihukum dan tidak mendapatkan berkat. Jika engkau tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan dengan begitu sederhana dan jelas ini, bukankah engkau tidak layak menerima keselamatan Tuhan? Bukankah engkau orang yang tidak cukup diberkati untuk kembali ke hadapan takhta Tuhan? Pikirkanlah hal itu. Jangan gegabah dan terburu-buru, dan jangan memperlakukan iman kepada Tuhan sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu, dan jangan bermain-main dengan dirimu sendiri. Dapatkah engkau menerima semua perkataan ini? Saudara-saudari yang terkasih, kita telah percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Bukankah kita selalu menantikan untuk menyambut kedatangannya kembali? Sekarang, di masa hidup kita, Tuhan Yesus telah benar-benar datang kembali. Ini adalah peristiwa terpenting dalam hidup kita.
ini menyangkut kesudahan dan tempat tujuan akhir kita. Semoga saudara-saudari akan menyikapi masalah ini dengan serius dan hati-hati. Jangan membuat penilaian yang gegabah atau menyerah dalam mencari jalan yang benar. Seperti nasihat Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Jangan gegabah dan terburu-buru, dan jangan memperlakukan iman kepada Tuhan sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu, dan jangan bermain-main dengan dirimu sendiri. Dalam menghadapi kenyataan bahwa Tuhan telah datang kembali, sekarang adalah waktu yang genting bagi kita untuk mencari kebenaran. Pilihan yang tepat akan membawa berkat yang kekal. Sedangkan pilihan yang salah akan menjadi penyesalan abadi. Masihkah kau ragu? Apakah kau rela melewatkan keselamatan ini karena gagasanmu atau keraguan orang lain? Jika kau benar-benar ingin memperoleh hidup kekal, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mencari, menyelidiki, dan mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah kau benar-benar akan membiarkan kesempatan sekali seumur hidup ini berlalu begitu saja?